Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Rotrodia SSI, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan forum diskusi eksplorasi konsep tentang modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran secara khususnya, 1. CGP dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk. 2. CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana saya mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya? 2. Bagaimana murid saya harus belajar, difasilitasi pembelajarannya, dan berinteraksi satu sama lain? 3. Bagaimana mereka menunjukkan pemahaman atau hasil pembelajaran mereka? Apa yang akan mereka hasilkan sebagai produk? 4. Apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaan untuk diskusi daring. 1. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Pada video 1, berisikan informasi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana sebelum menentukan strategi pembelajaran diferensiasi, kita harus memahami 3 aspek pemetaan kebutuhan murid. Di antaranya, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dengan memahami 3 aspek pemetaan kebutuhan tersebut, maka kita bisa menentukan bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi. Di antaranya ada 3 strategi. Pertama, diferensiasi konten, yakni konten adalah materi apa yang akan kita ajarkan pada murid, topik apa yang disukai murid. 2. Diferensiasi proses, yakni bagaimana murid memahami atau memakai apa yang dipelajari. Proses biasanya mandiri atau kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran sesuai pemahaman mereka. Pada video 2, lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi, diantaranya komunikasi belajar, setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Adanya harapan bagi pertumbuhan, memahami pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru tetap mengapresiasinya. Selanjutnya, 5. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasai. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak berasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Selanjutnya, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Sedangkan isi pada artikel yakni berisi tentang peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian membantu guru untuk memahami murid, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunikasi kelas yang efektif. Di dalam kelas,
Kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, assessment of learning atau penilaian sumatif. Dan yang ketiga, assessment as learning atau penilaian formatif. Pertanyaan untuk diskusi daring yang kedua. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Gagasan baru yang diperoleh yakni 1. Aspek pemetaan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 2. Bagaimana strategi diferensiasi, yakni dibagi menjadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga, lingkungan belajar yang mendukung. Keempat, penilaian pada pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, strategi penilaian formatif. Pertanyaan untuk diskusi daring yang ketiga. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Hal yang sulit diimplementasikan yakni memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda-beda, sehingga perlu kesungguhan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena tentunya untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif, perlu kolaborasi baik dengan murid, bahkan dengan orang tua murid, serta kepala sekolah dan rekan sejawat. Pertanyaan untuk diskusi daring yang keempat. Pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi? Apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih efektif jika dalam kelas terdiri dari beragam siswa dalam jumlah yang banyak, dengan keterbatasan waktu di mana guru juga harus mempersiapkan administrasi pembelajaran? Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.